Nah, itu sebenarnya sudah ada semuanya panduannya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak sibuk-sibuk. Kita hanya mencari nanti kita cocokkan apa tema kita, kemudian nanti apa nilai-nilai yang cocok untuk itu. Ini untuk nilai-nilai P2RA-nya atau PPRA-nya itu. Nah, di sini udah ada kelihatan 10 dimensinya dengan sub nilai PPRA dan juga ada indikatornya masing-masing. Ini adalah alur perkembangannya supaya cepat. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh pemetaan dimensi, tema dan alokasi waktu P5 P2RA dalam mendesain P5 P2RA. Pertama itu adalah yang perlu diperhatikan adalah yang mau kita bikin apa gitu. Subtemanya terlebih dahulu ya Pak Heri ya. Itu dulu yang mau kita kerjakan. Kalau kita belajarnya dari bawah gitu. Subtemanya, kemudian baru temanya apa kita cocokkan. Baru kemudian dimensinya baik itu dimensi P5 P2RA. Di sini proyek pertama itu kan tradisi umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Nah, jamnya mereka buat adalah 100 CP untuk itu. Kemudian proyek kedua itu adalah musyawarah untuk mufakat. Subtemanya kemudian temanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian proyek ketiga itu adalah membuat produk untuk mempromosikan potensi lokal. Kemudian temanya adalah kewirausahaan. Ini adalah hanya sekedar contoh. Nanti kita bisa buat yang punya kita mau membuat seperti apa Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita sudah membuat tema seperti saya bilang tadi, kemudian kira-kira kita mau buat apa proyeknya. Kemudian ada nanti kita mudah-mudahan hari ini kita bisa langsung pilih dan tetapkan orang-orangnya ya Pak Heri ya untuk 17 rombel itu gitu ya. Karena kita mau langsung action. Ini dia ya, ada membentuk tim fasilitator. JP-nya nanti kita yang pikirkan. Nah, ini tema-temanya. Nah, tadi kan kalau kita temanya di sini ya Bapak Ibu ya, yang di bawah ini. Tadi Pak Ardi itu tadi temanya itu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Itu tadi temanya. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Ini kan untuk RA, Rodotul Atfal. Kalau kita kan di sini hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan itu contoh temanya apa? Pemampatan sampah organik, hutan dan paru-paru dunia. Kemudian yang kedua kearifan lokal. Contohnya itu adalah sistem masyarakat adat di tengah modernisasi. Tentu ini kita harus mengikuti ini yang di garis-garis bawah ini. Itu patokannya ketika kita mau menentukan tema. Kemudian Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma
Yang saya hormati Bapak dan Ibu para WKM Man 1 Medan, dan yang saya hormati para ayah dan bunda yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan saya sayangi dan senantiasa kami banggakan Ananda kalian. Baik, pada pagi hari saya akan menyampaikan apa sih P5 P2RA. Jadi begini Ananda ya, di kurikulum Merdeka selain kami belajar yang sesuai jadwal yang sudah dibagikan itu, ada juga kita melakukan project-nya namanya adalah project penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, atau yang disingkat dengan P5 P2RA. Nah, ini proyeknya adalah diperuntukkan kepada Ananda Ananda fase E, atau kita katakan kelas 10. Nah, proyek ini yang pertama ini adalah suara demokrasi. Itu yang akan kita lakukan yang mulai pada hari ini. Ketuanya itu adalah Yanda Iqbal Effendi SPD yang hari ini belum berhadir, ya, mudah-mudahan sebentar lagi akan hadir. Nah, nanti Ananda fase E, Ananda yang baru bergabung di Man 1, ikutilah dengan seksama kegiatan ini, karena ini akan berkaitan juga nantinya dengan beberapa mata pelajaran, di antaranya pelajaran Pancasila, fikih, akidah kemudian sosiologi, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, matematika, dan teknologi informatika atau komputer. Nah, nanti itu saling bersinergi gitu ya. Nanti gurunya mungkin tidak masalah, itu akan gurunya sampaikan setelah 17-an ini, karena mulai hari ini sampai tanggal 17 kan kita tidak belajar efektif di kelas, tetapi kita mempersiapkan untuk memeriahkan 17 Agustus di Man 1 Medan. Jadi semuanya fase E ini wajib mengikuti ya Ananda ya. Nanti kalian terserah kalian nantinya mau melihat dari sisi apanya. Boleh nanti, ini kan nanti akan ada laporan akhir berupa tertulis, laporan tertulis, kemudian ada video kreatif. Siapa yang suka video boleh nanti foto-fotonya divideokan, atau mungkin juga yang mau video, atau mungkin yang mau melihat dari sisi kesejarahan juga boleh, atau dari sisi hukumnya demokrasi itu bagaimana boleh. Jadi temanya adalah demokrasi Pancasila. Nama proyeknya atau subtema yaitu adalah suara demokrasi, pelaksanaan pemilihan ketua OSIM dan seluruhnya di Man 1 Medan. Itu ya Ananda ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa tanya sama guru yang akan kami turut sertakan berkolaborasi di dalam proyek ini. Saya rasa itu saja dari saya, dan selanjutnya teman saya Yanda Hoyori Posamso akan menyampaikan sedikit pesan juga untuk Ananda sekalian. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita berkumpul di sini untuk
melaksanakan pesta demokrasi buat siswa sekalian. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, begitu juga Pak KTU beserta jajarannya dan para yang ada putra, wakil Kepala Madrasah dan staf daripada madrasah. Begitu juga Dewan Guru yang kita muliakan. Adapun saya berdiri di sini ingin menyampaikan berkelanjutan mengenai yang disampaikan oleh pengganti tersebut mengenai program kita di masa 1 ini yaitu P5 P2 RA. Khusus untuk saya mengenai daripada bank sampah yang ada agar masa 1 ini terjaga kebersihannya, kita punya program Mansaber, Man 1 Bersih yang setiap Jumat Sabtu kita laksanakan. Nah, itu nanti kita galakkan lagi, kita kumpul sampah-sampah yang ada di lokal, baik dia plastik maupun botol maupun kertas ataupun buku, itu nanti kita libatkan dengan ekskul daripada Sispalan, ya, siswa pendidikan lingkungan alam. Nanti sampah-sampah yang kita kumpulkan akan kita jual pada mereka dan hasilnya itu bisa kembali kepada kelas masing-masing. Oleh karena itu banyak kegiatan kita hari ini mengenai kebersihan kelas, mengerjakan maupun perlombaan, sampah-sampahnya itu dijaga, dikumpulkan dengan di satu tempat atau dimasukkan dalam karung boni supaya tidak berserahan, dan sampah yang bisa kita daur ulang itu kita kumpul dan nantinya akan kita jual ke eksklusif malam. Nah, inilah program yang akan kita laksanakan untuk daripada program P5 P2 RA. Dan nanti kita akan bekerja sama dengan guru-guru kimia kita, dengan Bunda Fani dan Bunda Julia. Semoga program yang kita rancang dan kita gagas ini berjalan dengan sukses. Tidak terlepas dari kerjasama kita semua, guru-guru yang ada di fase E, begitu juga dengan anak-anak yang berada di fase E kelas 10. Ya, terumum buat kita semua agar sekolah kita tetap terjaga kebersihannya, kerapiannya dan keindahannya, sehingga kita sehat dan kita bisa nyaman dalam belajar di masa ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian mengenai daripada bank sampah. Semoga program kita ini berjalan dengan baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera action nggak mulai. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة